Loh Randy, kamu ngapain malam-malam di sini? Kamu belum tidur? Belum ya. Terus ngapain kamu ke kamar ayah? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok ya. Aku cuma mau lihat ayah aja untuk yang terakhir kalinya. Apa maksud kamu Randy? Gak apa-apa, aku cuma bercanda kok. Aku cuma mau lihat ayah aja. Udah tidur atau belum? Ya udah, ayah tidur aja. Aku nanti keluar kalau ayah udah tidur. Kenapa Randy aneh banget? Oh, mungkin ya perasaan aku aja deh. Selamat tinggal ayah. Apa yang kamu lakukan Randy? Oh, hari ini capek banget. Setiap hari harus pergi les, pulang malam, gak ada waktu buat istirahat. Sebentar lagi nenek pasti datang, terus nyuruh aku buat belajar. Kapan ya aku bisa kayak teman-teman yang bisa main dan menghabiskan masa remaja mereka? Ngapain kamu duduk di sini? Bukannya ke kamar belajar, malah duduk di sini. Nek, aku ini baru pulang les. Aku cuma istirahat sebentar. Alah, itu bukan istirahat, tapi kamu memang malas aja. Kamu kalau malas terus kayak gini, gimana mau jadi orang sukses? Lihat itu almarhum ibu kamu, seorang dokter terkenal, track recordnya bagus, dia pintar. Ayah kamu seorang pengusaha, kamu harus bisa melebihi mereka. Iya nenek udah itu tiap hari. Aku tahu kok, tapi aku juga butuh istirahat nek. Kalau kamu tahu seharusnya kamu langsung belajar, bukan malah malas-malasan. Iya nek, ini juga aku mau ke kamar. Anak itu memang harus disuruh dulu, baru mau belajar. Akhirnya kamu pulang juga. kenapa sih Bu? Soal Randy lagi? Ya iyalah, memangnya soal apa lagi? Kamu tuh seharusnya ngawasin anak kamu itu. Jangan sampai dia jadi anak yang malas. Malas gimana sih Bu? Randy kan tiap hari masuk les. Guru lesnya juga sering kasih tahu aku kalau dia selalu semangat buat les. Kalau les sih iya, maksudnya tuh waktu di rumah. Tadi ibu lihat dia males-malesan di sini, bukannya langsung masuk ke kamar buat belajar. Oh, Bu, Randy paling cuma istirahat sebentar, biarin aja. Nanti juga dia belajar lagi kok. Dia juga butuh istirahat. Kamu itu nggak ngerti ya, kalau dia kebanyakan istirahat, nanti jadi males belajar. Emangnya kamu mau kalau anak kamu jadi gagal? Dia itu harus masuk ke universitas ternama Rashid, makanya dia harus banyak belajar. Percuma berdebat sama ibu. Ya udah, nanti aku coba merhatiin Randy ya. Nah gitu dong, jadi ayah harus tegas. Ini demi masa depan anakmu. Mau jadi apa kalau malas belajar? Kepalaku benar-benar pusing. Ini pasti gara-gara aku terlalu fokus buat belajar dan gak istirahat sama sekali. Udah jam segini, pantesan aja kepalaku pusing. Aku sampai kurang istirahat. Aku bahkan lupa buat makan malam. Perutku lapar banget. Kalau aku makan sekarang, kira-kira ketahuan sama nenek gak ya? Aku bener-bener takut kalau sampai ketahuan sama nenek. Nanti nenek marah lagi. Tapi kayaknya nggak bakalan ketahuan. Nenek pasti udah tidur jam segini. Ini ayah, boleh masuk? Kamu belum tidur kan? Belum ya, masuk aja. Ini ayah bawakan kamu roti dan susu. Kamu pasti belum makan kan? Gak ada makanan, cuma ada ini aja. Gak apa-apa kan? Terima kasih ya. Iya sama-sama. Randy, apa benar yang nenek kamu katakan soal... Aku gak mau bahas itu ya. Ayah bisa lihat sendiri kan, aku sedang apa sekarang di jam segini. Gak mungkin aku lagi main kan? Iya, ayah tahu. Tapi ayah harap kamu jangan bikin masalah ya. Nenek kamu ngelakuin itu semua pasti karena dia sayang sama kamu. Kalau ibu masih ada, apa ibu juga bakalan kayak nenek? Apa ibu bakalan nyuruh aku belajar dari pagi sampai pagi kayak gini? Tolong jangan bicarakan apapun tentang ibu kamu. Dia sekarang sudah tenang di sana. Kalaupun dia masih ada, dia pasti akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Apa ayah yakin ibu dan nenek sangat berbeda ya? Ibu itu selalu... Ayah bilang jangan bicarakan tentang ibu. Tolong ya, kamu harus ikhlas biar ibu tenang di sana. Yang harus kamu lakukan sekarang, berjuang untuk masa depan kamu. Kamu harus jadi orang yang sukses. Tapi apa aku boleh istirahat ya? Boleh, tentu saja boleh. Kamu boleh istirahat, asalkan kamu belajar dengan benar. Sudah, sekarang kamu istirahat. Besok pagi kamu harus masuk sekolah kan? Iya ya. Kalau gitu ayah keluar. Ternyata ayah sama aja. Aku pikir ayah bakalan ngebelain aku, tapi ternyata sama aja. Aku jadi kangen sama ibu. Teman-teman pasti lagi beristirahat. Sebenarnya aku bisa aja istirahat sama teman-teman, tapi aku nggak punya waktu. Aku harus terus belajar biar nilaiku nggak turun. Randy lagi apa? Nggak istirahat? Kasihan juga dia belajar sampai segitunya. Iya sih kasihan. Saat teman-teman yang lain bermain, dia malah terus belajar. Padahal kan dia udah pinter. Ngapain sih belajar terus? Mungkin dia emang pengen ngejar cita-citanya, makanya sampai belajar giat banget. Hai Ren, gak istirahat? Yang lain udah pada di kantin tuh. Iya nih, rajin banget. Kamu itu udah pinter. Ngapain belajar terus sih? Belajar mah bisa nanti kali. Justru kalau beneran pinter itu gak boleh berhenti belajar, biar otak gak karatan gara-gara jarang dipakai.
Gak lucu banget bercandanya. Ayo mendingan sekarang kita ke kantin. Kalian duluan aja deh, aku nggak ke kantin, bawa bekal soalnya. Ren, kamu itu kenapa sih belajar sampai segitunya? Aku tahu loh kalau kamu itu tersiksa. Kamu kalau capek bilang aja ke orang tua kamu. Aku nggak apa-apa kok, nggak ada yang tersiksa. Aku ngelakuin semua ini dengan senang hati. Yakin? Emangnya kamu nggak ada rasa pengen kayak yang lain gitu? Main misalnya. Oke lah kalau kamu emang suka belajar, tapi ada waktunya untuk main kan? Ada sih, tapi aku nggak turutin. Kalau aku nggak belajar, nanti takut lupa. Soalnya kan aku nggak apa-apa. Ah, masa sih? Coba deh Ren, sekali aja kamu tuh main sama temen-temen yang lain. Kayak Rido tuh, dia kan sering ngajak kamu main futsal atau main game. Masa nggak mau sama sekali sih? Bosan tahu belajar mulu. Udah Dila, jangan ditanya terus. Mungkin Randy emang lebih suka belajar. Kesukaan seseorang itu kan beda-beda. Kalau menurut kamu belajar itu bikin bosan, belum tentu menurut Randy juga gitu. Tuh, Sisi aja ngerti. Iya deh, iya. Kalau gitu kita duluan ya Ren. Ya, aku juga pengen kayak yang lain, tapi nyatanya aku nggak bisa. Aku harus terus belajar. Ini minyak sesuai pesanan, selamat menikmati. Makasih ya Mbak Koko. Makasih ya. Tumben yang nganterin Mbak Koko. Bu Halimahnya kemana? Dari tadi juga aku nggak lihat. Bu Halimah lagi sakit, makanya saya yang gantiin untuk sementara waktu. Ya ampun, cepat sembuh ya buat Bu Halimah. Amin. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Wah, udah lama nih pengen banget makan mie instan di sini. Kalau di rumah kan gak dibolehin sama ibu. Hati-hati kualat loh, bohongin orang tua. Ngakunya nggak makan mie, taunya makan mie. Jangan gitu dong. Sesekali nih makan mie. Kayaknya enak kalau makan di sana sambil ngumpul bareng teman-teman. Aku juga pengen, tapi gak bisa. Aku pengen punya waktu buat sekedar ngumpul bareng teman-teman. Rido, itu kayaknya Randy deh. Iya, itu kan Randy. Randy, sini Ren, ayo sini, kita makan bareng. Gak usah teriak bisa nggak? Mendingan kita samperin aja, ayo. Ren, ayo gabung. Sesekali lah kita makan di sana. Lo pasti suka deh mie instan di sana. Iya Ren, ayo kita makan. Tenang, gue yang traktir. Kita nggak pernah lo makan bareng. Sesekali lah. Sorry, aku gak bisa. Aku harus pulang cepat. Kalau enggak, nanti bisa dimarahin sama nenek. Aku duluan ya. Kasian banget ya Randy. Dia selalu dikekang sama nenek dan ayahnya. Aku yakin kalau dia sebenarnya pengen kayak anak-anak lainnya yang bisa main sama temen-temennya. Iya, kamu bener. Kasian banget. Gue kalau jadi Randy pasti bakalan stres banget. Tadi itu Randy ya? Kok dia nggak pernah makan di sini ya? Jangankan makan di sini, makan di kantin aja dia nggak pernah. Dia sih bilangnya bawa bekal, tapi aku nggak pernah tuh lihat dia makan. Randy tuh kayaknya emang gak pernah dibolehin main deh sama orang tuanya. Bener Mbak Koko, apalagi sama neneknya. Siti itu bener-bener gak bakalan biarin Randy main. Saya bahkan pernah lihat Randy dimarahin sama neneknya cuma karena dia telat pulang. Terus dia disuruh belajar sampai pagi, gak dikasih makan juga. Kasihan banget ya Randy, dia harus memenuhi ekspektasi orang tuanya. Aku takut kalau Randy jadi berontak. Setiap orang pasti ada batas sabarnya kan. Kita doakan aja semoga gak ada hal buruk yang terjadi. Kamu itu cuma bisanya kerja aja. Kamu gak ada waktu mikirin anak kamu. Tahu gak kalau anak kamu itu nilainya jelek? Bu, aku kerja juga buat anakku, Bu. Kalau aku gak kerja, gimana aku bisa mencukupi kebutuhan Randy? Aku harus kerja, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi kamu juga harus menyempatkan waktu untuk anak kamu. Jangan cuma kerja doang yang kamu pikirin. Randy jadi gak ada yang urus. Bu, kan tadi aku bilang kalau aku kerja buat Randy. Kenapa ibu gak ngerti sih? Kalau soal ngurus Randy kan ada ibu. Asid, kamu pikir ibu ini pengasuh? Ibu ini ibu kamu, bukan pengasuh anak kamu. Aku cuma minta ibu jaga Randy selama aku kerja. Udah itu aja. Masa gitu aja nggak bisa sih, Bu? Tapi kamu kerja itu setiap hari. Kamu bahkan pulang tengah malam, berangkat lagi pagi. Kapan kamu jagain Randy? Kenapa setiap hari nenek sama ayah berantem? Aku pusing kalau harus terus kayak gini. Cukup Nek, ya bisa gak kalian jangan berantem terus. Aku capek kalau dengerin kalian berantem. Aku udah capek belajar, tapi kalian malah berantem. Kamu sudah berani marahin nenek. Diajarin siapa kamu? Cara bicaranya gitu, sopan menurut kamu? Cukup, Bu, ibu jangan marahin Randy. Randy gak salah. Apanya yang gak salah? Udah jelas-jelas dia jadi gak sopan. Randy, kamu masuk ke kamar. Jangan keluar sebelum ayah panggil ya. Iya ya.
Cukup ya Bu, aku gak mau bahas ini lagi. Aku capek. Kalau ibu gak mau bantu aku ngurus Randy, terserah ibu, aku gak peduli. Anak sama bapak sama aja. Aku kan melakukan semua ini karena aku pengen Randy jadi orang yang sukses. Kalau dia malas, gimana caranya dia jadi orang sukses? Gak ada orang sukses berasal dari orang malas. Aku udah beres-beres, capek, gak tahu harus gimana lagi. Nenek dan ayah selalu menuntut aku buat terus belajar dan jadi anak yang pintar. Satu angka nilai yang turun aja, nenek langsung hukum aku. Rasanya muak kalau harus terus memenuhi keinginan nenek dan ayah. Kepalaku sakit banget. Ini pasti karena aku kurang tidur. Aku juga belum makan dari tadi siang. Mending aku tidur aja deh. Terserah deh nenek mau marah atau enggak. Aku udah pusing banget. Kepalaku bener-bener sakit. Untuk hari ini aku nggak akan belajar. Aku mau istirahat aja. Kamu berhak bahagia. Mereka tidak bisa menghalangi kamu terus. Suara siapa itu? Kenapa suara itu datang lagi? Udah beberapa hari ini aku selalu mendengar suara bisikan-bisikan. Hilangkan luka kamu. Jangan biarkan mereka merenggut kebahagiaan kamu. Mereka telah merenggut kebahagiaan aku. Maksudnya apa? Nenek dan ayah kamu, mereka yang merenggut kebahagiaan kamu. Singkirkan mereka. Menyingkirkan mereka? Apa aku benar harus menyingkirkan nenek dan ayah? Tapi kenapa aku harus melakukan itu? Kamu berhak bahagia, kamu berhak bebas. Singkirkan nenek dan ayahmu, mereka penghambat kebahagiaanmu. Jadi aku harus menyingkirkan nenek dan ayah agar aku bisa bahagia. Aku akan melakukan ini demi kebahagiaanku. Nenek, ayah, aku hanya ingin bahagia. Apa dengan cara ini aku bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan? Aku mau bahagia, aku mau kayak teman-teman yang lain. Lakukan sekarang dan kau akan dapatkan kebahagiaan. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan bebas setelah ini. Gak ada yang menyuruhku untuk belajar hingga larut malam. Ayah, kenapa kamu selalu menuntut aku seperti ini? Ayah adalah harapan aku satu-satunya. Tapi ternyata aku gak punya harapan apapun sama ayah. Ayah kelihatan nyenyak banget tidurnya. Pasti nyaman banget ya bisa tidur tanpa harus mikirin apapun. Sedangkan aku mau tidur aja nggak bisa. Loh Randy, kamu ngapain malam-malam di sini? Kamu belum tidur? Belum ya. Terus ngapain kamu ke kamar ayah? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok ya. Aku cuma mau lihat ayah aja untuk yang terakhir kalinya. Apa maksud kamu Randy? Gak apa-apa, aku cuma bercanda kok. Aku cuma mau lihat ayah aja. Udah tidur atau belum? Ya udah, ayah tidur aja. Aku nanti keluar kalau ayah udah tidur. Kenapa Randy aneh banget? Oh, mungkin ya perasaan aku aja deh. Selamat tinggal ayah. Apa yang kamu lakukan Randy? Oh! Tadi kayak suara teriakan Rasid. Kenapa dia teriak malam-malam begini? Apa terjadi sesuatu ya? Gak biasanya Rasid teriak tengah malam begini. Aku jadi penasaran. Aku cek aja lah. Ya ampun Randy, kamu bikin kaget aja. Bisa nggak sih kalau masuk tuh ketok pintu dulu? Maaf nek, aku janji akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Boleh aku masuk? Mau ngapain kamu? Kenapa jam segini belum tidur? Jam segini aku emang belum tidur kok nek. Aku kan habis belajar. Nenek kan yang nyuruh aku. Randy, kenapa kamu menatap nenek kayak gitu? Jangan menatap seperti itu. Mendingan sekarang kamu ke kamar deh. Ini sudah malam. Aku pengen lihat nenek dulu. Nenek tidur duluan aja. Ya udah sana, nenek mau tidur. Kamu udah lihat nenek kan? Sekarang kamu juga tidur sana. Tumben nenek nyuruh aku tidur, gak nyuruh aku belajar nek. Randy, sebenarnya kamu itu kenapa sih? Kenapa kamu jadi aneh kayak gini? Aneh gimana? Aku biasa aja kok. Kamu kenapa Randy? Aku merasa tenang nek. Aku udah gak butuh itu lagi. Hei, mau kemana kamu Randy? Tadi kita mendengar suara jeritan dari dalam rumah kamu. Apa yang sebenarnya terjadi Randy? Cepat katakan, di mana nenek dan ayah kamu? Mereka ada di kamar masing-masing. Kenapa? Terus kenapa kamu ada di luar? Apa yang terjadi? Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan. Mereka sudah saya singkirkan. Apa maksud kamu? Jangan main-main ya Randy. Di mana nenek dan ayah kamu? Pak, kayaknya kita harus amankan Randy dan cek rumahnya deh. Saya punya firasat buruk, Pak. Iya bu, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jaga Randy. Jangan biarkan dia kabur. Saya akan mengecek ke dalam. Ya Allah, ada apa dengan keluarga ini? Kenapa kamu melakukan semua ini? Saya hanya mengikuti bisikan-bisikan, hanya itu. Apa kamu tidak merasa bersalah setelah melakukan semuanya? Mereka itu nenek dan ayah kamu. Kamu tidak takut? Kenapa sih harus takut? Saya tahu kalau itu adalah nenek dan ayah saya. Terus kenapa? Saya dengan senang hati melakukannya. Sepertinya saya harus memanggil psikolog.
Hai Randy, boleh saya tanya, apa benar kamu yang melakukan semuanya? Kenapa kamu melakukan semuanya? Saya hanya mengikuti bisikan-bisikan yang selama ini menghantui saya. Bisikan, bisikan apa yang kamu dengar? Randy, gak perlu takut, saya tidak akan menyakiti kamu. Kamu bisa menjelaskan semuanya ke saya. Apa saya bisa percaya sama kamu? Kalau kamu percaya sama saya, maka saya akan percaya sama kamu. Kamu bisa ceritakan semuanya. Siapa orang yang membisikkan kamu? Saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat dia, tapi dia selalu berbisik ke saya setiap malam. Setiap malam, bisikannya seperti apa? Iya, setiap malam dia menyuruh saya untuk menemukan kebahagiaan saya. Kalau saya mau bahagia dan bebas, saya harus menyingkirkan nenek dan ayah saya. Aku ngerasa ada yang gak beres dari Randy. Ini harus diteliti secara lanjut. Kamu bisa menceritakan semuanya. Saya siap mendengarkan. Hah? Serius? Randy ngelakuin semua itu? Aku gak percaya. Randy kan anak yang baik. Gak mungkin dia ngelakuin hal kriminal kayak gitu. Aku juga awalnya gak percaya, Dila. Tapi mau gimana lagi? Semuanya memang fakta. Randy yang melakukan semuanya. Saudara aku yang jadi tetangga Randy melihat kejadian itu. Kayaknya selama ini Randy memendam semua masalahnya. Dia nggak pernah cerita apapun kan ke kita. Padahal Randy itu anak yang pintar. Dia selalu mendapatkan peringkat pertama. Bukan cuma itu, dia bahkan anak yang baik. Tapi kenapa dia melakukan semua ini ya? Aku masih nggak percaya. Gak masalah kalau lo emang gak percaya. Tapi yang jelas selama ini Randy kesulitan. Randy benar-benar kasihan, tapi perbuatannya dia nggak bisa dibenarkan. Ini pasti karena dia selalu dituntut sama orang tuanya, apalagi sama neneknya. Dia terus-terusan belajar tanpa henti, bahkan sampai larut malam. Dia nggak pernah kumpul sama teman-temannya. Mungkin itu yang bikin dia melakukan semua ini. Bisa jadi, tapi apapun itu, orang tua tidak seharusnya memaksa anak yang pada akhirnya bikin anak merasa stres, bahkan tertekan. Memaksa kehendak orang tua kepada anak itu bikin anak jadi lebih tertekan. Tidak sedikit anak yang stres, bahkan depresi, gara-gara dituntut sama orang tuanya. Semoga dari kejadian ini kita bisa banyak mengambil pelajaran, terutama orang tua yang selalu menuntut anaknya. Kasihan kan anaknya kalau harus hidup dalam rasa takut. Di sini nggak ada siapa-siapa, tapi kenapa rasanya ramai sekali ya? Terus banyak bisikan-bisikan, bikin aku jadi nggak bisa tidur. Kamu selalu dilupakan, makan orang yang melupakanmu. Kamu pantas untuk bahagia, jangan sia-siakan umurmu. Ah, kenapa bisikan itu datang lagi? Pergi, aku mau hidup tenang, aku mau hidup bahagia. Ah, pergi. Haiya, Randy, lo orang kenapa, ha? Ada bisikan-bisikan lagi ya? Tolong, dia datang lagi. Aku mau hidup tenang. Tolong aku. Di sini sangat berisik. Tolong bawa aku pergi. Lo orang tenang, ha, Randy. Dia tidak ada di sini, ha. Di sini hanya ada Oe. Lo orang jangan khawatir lah. Gak, tolong. Saya mau pergi dari sini. Haduh, ya ampun, makin hari lo orang makin menjadi, ha, Randy. Oe rasa lo orang sudah depresi berat, nah. Kasihan sekali, hanya karena ambisi orang tua lo orang, psikologi anaknya jadi taruhannya. Semoga tidak ada lagi, ha, orang tua yang mengekang anaknya seperti ini. Lo orang jangan takut, ha, Randy. Bisikan-bisikan itu nggak nyata. Lo orang jangan menenggalkan bisikan-bisikan itu, ha. Lawan semuanya. Apa aku bisa? Haiya, lo orang pasti bisa, ha.